Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bisa dibuka bukunya pada bab 4 halaman 65. Pada bab 4 ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia, di antaranya dari suku Jawa, Madura, Sunda, Melayu, Bugis, dan Minang. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Sebagai pedoman dasar, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nama-nama orang contohnya Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan lain sebagainya. Yang pertama ada kearifan lokal dari suku Jawa, ada tahlilan, pengajian, takbiran, dan lebaran ketupat. Istilah tahlilan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang artinya membaca. Kalimat la ilaha illallah yang mengandung makna sebuah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil dan rangkaian bacaan dalam tahlil tidak lain hanyalah menegaskan dan mengingat Allah serta taqarrub ilallah, yaitu upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Adapun budaya tahlil mempunyai pemahaman bahwa rangkaian kalimat dari bacaan tawasul, bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun hajat orang lain. Kemudian pengajian. Kegiatan pengajian ini adalah menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain, juga mempunyai makna dakwah, yaitu menyeru orang lain untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya pada momen tertentu atau waktu tertentu. Dari situ muncul macam-macam istilah pengajian, seperti pengajian Ahad Pon, pengajian haji, pengajian pengantin, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, dan sebagainya. Kemudian takbiran. Kegiatan ini dilakukan pada malam 1 Syawal atau Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola. Tidak jarang kegiatan ini dilakukan berkeliling kampung atau melintasi jalan raya sebagai syiar dakwah atau takbir keliling. Lebaran ketupat. Kegiatan ini disebut juga dengan Badakupat atau yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur atau daun kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti belah ketupat. Kemudian kearifan lokal dari suku Madura yaitu ada rokatase dan solawatan. Yang pertama rokatase. Kearifan lokal ini dilakukan untuk mensyukuri karunia serta nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus agar diberikan keselamatan dalam bekerja dan kelancaran rezeki. Kegiatan tersebut biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat melepaskan sesaji ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya sholawatan. Di Madura, budaya sholawatan dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Jika pada umumnya dilaksanakan di masjid, kegiatan sholawatan masyarakat Madura ini diselenggarakan di rumah-rumah secara bergantian. Misalnya, hari ini diselenggarakan di rumah Pak Rahmat, maka seminggu kemudian diadakan di rumah tetangganya. Begitu seterusnya sampai kembali ke tuan rumah yang awal mendapat giliran. Kearifan lokal dari suku Sunda yaitu ada upacara tingkeban dan sunatan atau hitanan. Upacara tingkeban ini diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan.
Hal itu dilaksanakan agar bayi yang di dalam kandungan serta ibu yang melahirkan selamat. Tingkeban berasal dari kata tingkep yang artinya tutup. Maksudnya, si ibu yang sedang mengandung 7 bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan. Dan jangan bekerja terlalu berat, karena bayi yang dikandung sudah besar. Larangan ini dimaksud untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian, hitanan atau sunatan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai seorang muslim. Dalam upacara sunatan, selain para jisunat, diundang juga para tetangga, handai taulan, serta kerabat. Kearifan lokal dari suku Melayu, yang pertama ada petang megang, budaya masyarakat Melayu yang dilaksanakan di Sungai Siak dengan berziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. Kemudian ada Bali Mau Kasai. Ini adalah upacara tradisional untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai simbol penyucian dan pembersihan diri. Kearifan lokal yang ada di Bugis, yaitu upacara Amateang, yaitu upacara masyarakat Bugis saat seseorang di dalam suatu kampung meninggal dunia, di mana pelayat yang hadir biasanya membawa sumbangan atau amplop kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang terakhir ada kearifan lokal dari suku Minang. Yang pertama ada salawat dulang, yaitu cerita memuji Nabi Muhammad SAW atau berhubungan dengan persoalan agama Islam yang diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar. Ini dilakukan untuk memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alek Negari. Kemudian ada makan bajamba atau makan barapak. Budaya makan masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara atau pesta adat dan pertemuan penting. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.